Ada saat-saat dalam hidup ketika saya merasa dunia bergerak lebih cepat daripada langkah hati saya sendiri. Berita datang bertubi-tubi, ekspektasi sosial semakin menekan, dan setiap sudut kehidupan seolah meminta saya untuk merespon secepat mungkin. Namun, di tengah keramaian itu, saya sering menemukan sebuah keheningan batin yang mengingatkan bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua kegaduhan layak diberi tempat. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kedamaian lahir bukan dari dunia luar, melainkan dari kemampuan kita menata batin. Dalam kehangatan pemahaman itu, saya belajar menerima bahwa kebijaksanaan sering hadir ketika saya memilih diam, memilih menunda reaksi, dan memilih untuk kembali melihat apa yang benar-benar berada dalam kendali saya. Dan di ruang tenang itulah kita mulai memahami kekuatan besar yang tersembunyi dalam tidak bereaksi terhadap hal-hal kecil dalam kehidupan modern yang bergerak begitu cepat. Saya sering menyadari bahwa beban terbesar bukan selalu datang dari persoalan besar, melainkan dari akumulasi hal-hal kecil yang tanpa disadari menggerogoti ketenangan. Pesan yang terlambat dibalas, nada bicara seseorang yang terdengar kurang ramah, atau komentar ringan yang terasa mengusik, semua itu, jika ditanggapi secara impulsif, dapat menyeret saya ke dalam lingkaran stres yang tidak perlu. Di tengah dinamika zaman yang menuntut efisiensi, kecepatan, dan ketepatan, kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap gangguan kecil justru menjadi sebuah kekuatan yang semakin relevan. Saya mulai memahami bahwa kesehatan mental bukanlah sesuatu yang dibangun melalui kontrol terhadap dunia luar, tetapi melalui pengelolaan terhadap respons internal. Ada banyak hal di sekitar saya yang tidak dapat saya kendalikan. Opini orang lain, perilaku sosial yang berubah-ubah, atau tuntutan eksternal yang terus bergeser. Namun, saya dapat mengendalikan satu hal, yakni bagaimana saya memilih untuk merespon. Ketika saya tidak terpancing oleh setiap gangguan kecil, saya memberi ruang bagi diri sendiri untuk tetap tenang dan jernih dalam mengambil keputusan. Dalam ritme hidup yang padat, setiap reaksi emosional adalah energi. Dan energi itu, apabila terbuang percuma untuk hal-hal sepele, akan melemahkan kemampuan saya menghadapi situasi yang benar-benar penting. Dengan tidak bereaksi secara berlebihan, saya bukan sedang menekan perasaan, melainkan memprioritaskan apa yang layak mendapat tempat dalam pikiran saya. Ada kalanya diam lebih menunjukkan kematangan daripada balasan cepat yang dilandasi emosi sesaat. Saya juga mulai melihat bahwa ketenangan bukanlah bentuk kelemahan, tetapi kekuatan mental yang menuntut disiplin. Di balik keputusan untuk tidak menanggapi hal kecil, terdapat pemahaman mendalam bahwa tidak semua hal layak mendapatkan perhatian dan tidak semua situasi membutuhkan keterlibatan saya. Ini bukan tentang bersikap pasif, melainkan memilih dengan bijak medan emosional mana yang layak saya masuki. Kesehatan mental di era ini menuntut saya untuk lebih selektif, lebih sadar, dan lebih berjarak dari hal-hal yang tidak memberi manfaat. Dengan mengendalikan reaksi terhadap perkara kecil, saya sedang membangun benteng internal yang menjaga diri dari tekanan yang tidak perlu. Pada akarnya, saya menyadari bahwa dalam dunia yang penuh kebisingan, kekuatan terbesar yang saya miliki adalah kemampuan untuk tidak tergoyahkan oleh hal-hal remeh, dan pada titik itulah ketenangan sejati menemukan tempatnya dalam realitas modern yang dipenuhi oleh hiruk-pikuk digital. Saya sering merasa bahwa hidup bukan lagi sekadar perjalanan fisik dan emosional, melainkan juga sebuah arus informasi yang tak pernah berhenti. Setiap hari, saya disuguhi ribuan rangsangan, notifikasi yang terus berbunyi, opini yang bermunculan tanpa henti, dan konten yang berubah begitu cepat hingga sulit membedakan mana yang penting
dan mana yang sekadar kebisingan. Di tengah derasnya gelombang ini, saya mulai menyadari bahwa kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal kecil adalah satu-satunya kompas yang menjaga saya tetap waras dan terarah. Digital noise kebisingan, digital bukan sekadar metafora, melainkan kondisi nyata yang memengaruhi ketenangan pikiran. Setiap notifikasi yang muncul, betapapun kecilnya, membawa potensi mengganggu fokus yang telah saya bangun dengan susah payah. Saya pernah berpikir bahwa respons cepat adalah bentuk efisiensi. Namun semakin saya tenggelam dalam ritme tersebut, semakin saya menyadari bahwa saya justru kehilangan kedalaman berpikir. Reaksi spontan terhadap setiap bunyi dan pesan membuat saya seperti hidup dalam mode darurat yang tak berkesudahan. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak serta-merta mengecek setiap notifikasi, atau tidak segera menanggapi drama kecil yang muncul di lini masa. Ketika saya memilih untuk tidak bereaksi, saya sedang memberi ruang bagi pikiran untuk bernapas. Saya membiarkan diri memiliki momen keheningan yang semakin jarang ditemukan dalam kehidupan digital. Momen itu menjadi kesempatan bagi saya untuk menyaring apa yang benar-benar bernilai dari sekian banyak informasi yang berseliweran. Kehidupan digital cenderung mendorong saya bersikap impulsif, membalas, mengomentari, menanggapi, dan ikut terlibat. Namun, sebagai individu yang ingin tetap memegang kendali atas dirinya, saya harus belajar menunda reaksi. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam adalah pilihan untuk tidak terjebak dalam pola hiperrespons yang melelahkan. Dalam ketidaktergesaan itu, saya menemukan kembali kekuatan untuk fokus, untuk bekerja dengan lebih dalam, serta untuk menjaga kualitas perhatian yang selama ini terus terpecah. Saya menyadari bahwa kontrol diri dalam menghadapi overstimulasi adalah bentuk disiplin yang jarang dibicarakan. Dunia digital menawarkan kecepatan, namun tidak menawarkan ketenangan. Tugas sayalah untuk menciptakan ketenangan itu sendiri dengan membatasi reaksi terhadap hal kecil yang sebenarnya tidak berdampak besar pada kehidupan saya. Dengan tidak membiarkan diri terseret oleh setiap distraksi, saya sedang melindungi kesehatan mental dan kejernihan batin yang semakin berharga di era serba cepat ini. Pada akhirnya, di tengah lautan kebisingan digital, kekuatan terbesar yang saya miliki adalah kemampuan untuk tetap diam, tetap sadar, dan tetap memilih. Dan dalam pilihan untuk tidak bereaksi terhadap hal kecil itulah, saya menemukan kembali kendali atas diri saya, kendali yang tidak akan pernah diberikan oleh dunia digital, kecuali saya sendiri yang menegaskannya. Dalam era ketika kehidupan sosial sebagian besar berlangsung melalui layar, saya sering merasa bahwa batas antara dunia nyata dan dunia digital semakin tipis. Media sosial yang awalnya menjadi ruang berbagi dan berkomunikasi, kini berubah menjadi panggung besar di mana setiap orang dapat menampilkan versi terbaik dirinya sekaligus mengkritisi orang lain dengan begitu mudah. Di tengah dinamika ini, saya menyadari bahwa terdapat kekuatan besar dalam kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal kecil, terutama terhadap drama dan komentar yang kerap muncul tanpa henti. Saya sering mendapati diri tergoda untuk merespons komentar yang tampaknya meremehkan atau menyindir. Ada keinginan untuk membela diri, untuk meluruskan, bahkan untuk memastikan bahwa citra saya tidak salah dimengerti. Namun, semakin sering saya menghadapi situasi seperti itu, semakin saya menyadari bahwa tidak semua hal layak untuk diberi respons. Ada komentar yang muncul bukan untuk dipahami, tetapi untuk memancing emosi. Ada pendapat yang tidak ingin berdialog, tetapi sekadar ingin terlihat benar. Jika saya terus bereaksi terhadap hal kecil semacam itu, saya justru menyerahkan kendali diri kepada orang lain
dalam perdebatan kecil di ruang digital. Energi mental saya sering terbuang sia-sia. Saya terjebak dalam siklus pembuktian yang tak berujung. Seakan validasi orang lain adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa saya berada di jalur yang benar. Padahal, sebagian besar komentar itu lahir dari jarak emosional yang terlalu jauh untuk dapat memahami diri saya sepenuhnya. Orang yang tidak mengenal saya secara personal memiliki kebebasan untuk menilai tanpa mempertimbangkan konteks, dan saya memiliki kebebasan untuk tidak menanggapi mereka. Ketika saya memilih diam, saya bukan sedang mengalah. Saya sedang menjaga ruang batin yang tidak seharusnya diisi oleh hal-hal remeh. Saya belajar bahwa martabat diri tidak ditentukan oleh seberapa cepat saya membalas komentar negatif, tetapi oleh seberapa kuat saya mampu mengendalikan reaksi saya. Di dunia yang menghargai keterlibatan konstan, kemampuan untuk menjauh dari konflik kecil justru menjadi bentuk kedewasaan emosional. Saya juga mulai menyadari bahwa drama di media sosial sering berdiri di atas pondasi yang rapuh, miskomunikasi, pencitraan, dan kebutuhan akan perhatian. Jika saya membiarkan diri larut, saya hanya memperbesar sesuatu yang sebenarnya tidak memiliki bobot. Dengan tidak bereaksi, saya memberikan diri saya hadiah berupa ketenangan. Saya membebaskan diri dari tekanan untuk terus terlihat benar, terus terlihat sempurna, atau terus berada dalam diskusi yang tidak membawa manfaat pada akhirnya. Media sosial hanyalah ruang tambahan dalam hidup, bukan pusatnya. Ketika saya berhenti memberi reaksi terhadap hal kecil yang muncul di sana, saya menemukan kembali keseimbangan antara identitas digital dan identitas diri yang sebenarnya. Dalam kesadaran itulah, saya belajar bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada kemampuan berbicara, tetapi pada kemampuan memilih kapan harus diam. Dan diam dalam banyak keadaan adalah bentuk perlindungan paling elegan yang dapat saya berikan pada diri sendiri. Dalam perjalanan saya memahami dinamika hubungan antar manusia, saya semakin menyadari bahwa tidak semua gesekan yang terjadi layak mendapat reaksi seketika. Sesungguhnya, justru dalam interaksi paling dekat dengan keluarga, pasangan, atau sahabat saya menemukan bahwa hal-hal kecil paling mudah memicu ketegangan. Sebuah ucapan yang kurang tepat, nada bicara yang terdengar berbeda, atau perilaku kecil yang tidak sesuai harapan dapat dengan cepat memunculkan emosi yang tidak proporsional. Namun seiring waktu, saya belajar bahwa kekuatan dalam menjaga keharmonisan seringkali terletak pada kemampuan untuk tidak terburu-buru bereaksi terhadap detail-detail kecil tersebut. Saya mulai melihat bahwa hubungan yang sehat bukan dibangun melalui kesempurnaan, tetapi melalui toleransi dan pengertian. Manusia, termasuk diri saya sendiri, tentu tidak luput dari kesalahan harian, kelelahan, tekanan pekerjaan, atau pikiran yang terbagi dapat membuat seseorang bertindak di luar kebiasaan. Jika saya merespons setiap ketidaksempurnaan itu dengan emosi, saya justru mempersempit ruang empati yang seharusnya menjadi pondasi hubungan yang kuat. Ketika saya memilih untuk tidak bereaksi terhadap gangguan kecil, saya memberi kesempatan bagi hubungan itu untuk bernapas dan berkembang tanpa tekanan yang tidak perlu. Tidak bereaksi bukan berarti menahan perasaan atau mengabaikan masalah. Sebaliknya, itu adalah keputusan untuk menunda respons hingga saya benar-benar memahami konteks dan menyadari apa yang sebenarnya penting. Saya belajar bahwa seringkali konflik besar lahir dari akumulasi reaksi kecil yang impulsif. Dengan menahan diri, saya menjaga agar percikan kecil tidak berubah menjadi api yang membakar kehangatan hubungan. Dalam diam yang terkontrol, saya menemukan ruang bagi kejernihan, ruang untuk memaknai maksud seseorang dengan lebih bijak. Sebelum saya merespons, saya juga mulai memahami bahwa
Kedewasaan emosional terlihat dari bagaimana saya menyikapi hal-hal kecil yang mengusik. Reaksi cepat memang memuaskan ego sesaat, namun tidak selalu membawa kebaikan. Ketika saya menahan diri, saya sedang menunjukkan penghargaan terhadap hubungan itu sendiri. Saya memilih stabilitas jangka panjang dibanding kemenangan sesaat dalam perdebatan kecil. Saya memilih untuk memprioritaskan kualitas interaksi daripada meluapkan emosi yang mungkin tidak relevan dengan nilai hubungan itu. Selain itu, saya belajar bahwa tidak semua hal membutuhkan keputusan atau tindakan segera. Ada waktunya ketika lebih bijak untuk menunggu, mengamati, dan memahami. Dalam hubungan, terkadang yang dibutuhkan bukan jawaban cepat, tetapi hati yang tenang. Dengan tidak bereaksi terhadap hal kecil, saya menjaga diri saya sendiri agar tetap hadir secara utuh dan sadar dalam interaksi yang penting pada akhirnya. Saya sampai pada satu kesimpulan, kekuatan sejati dalam hubungan bukanlah kemampuan untuk selalu menang dalam percakapan atau selalu benar dalam argumen, tetapi kemampuan untuk memilih kapan harus merespons dan kapan lebih baik menahan diri. Dalam kemampuan itulah hubungan menemukan kedewasaannya, dan di sanalah saya menemukan ketenangan yang menjaga ikatan tetap hangat dan bertahan dalam lingkungan kerja yang semakin kompetitif dan penuh tekanan. Saya sering menemukan bahwa tantangan terbesar bukan selalu terkait beban tugas atau target yang harus dicapai, melainkan berasal dari dinamika interpersonal yang mengelilingi saya. Di balik Mahamaya, kerja yang tampak rapi, terdapat arus halus berupa opini, komentar, dan gestur kecil yang seringkali mampu mengusik ketenangan saya. Namun, semakin lama saya berada dalam dunia profesional, semakin saya memahami bahwa ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal-hal kecil yang muncul di lingkungan pekerjaan. Saya menyadari bahwa profesionalisme bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga mengenai ketahanan emosional. Ada kalanya saya mendengar bisik-bisik yang tidak relevan tentang diri saya atau tentang orang lain. Ada kalanya saya menerima komentar singkat dari rekan kerja yang terdengar kurang menyenangkan, atau mendapati sikap pasif-agresif yang memicu rasa tidak nyaman. Jika saya memilih untuk menanggapi setiap gesekan kecil itu, saya akan menghabiskan energi yang sebenarnya lebih dibutuhkan untuk pekerjaan yang nyata dan berdampak. Mengabaikan hal kecil bukan berarti membiarkan ketidakadilan terjadi atau mengabaikan masalah yang serius. Sebaliknya, itu adalah keputusan untuk memilah mana yang layak ditangani dan mana yang hanya akan menghambat fokus. Saya belajar bahwa tidak semua komentar membutuhkan balasan, tidak semua gestur membutuhkan interpretasi, dan tidak semua situasi menuntut keterlibatan saya. Dalam dunia kerja, reaksi yang terlalu cepat atau emosional justru dapat menciptakan kesan yang tidak profesional, bahkan dapat melemahkan posisi saya dalam jangka panjang. Saya telah melihat bagaimana individu yang mampu menjaga ketenangannya meskipun berada di tengah atmosfer penuh tekanan justru mendapatkan respek yang lebih tinggi. Mereka tidak mudah terprovokasi oleh ego kecil yang berseliweran, dan mereka memilih untuk tetap fokus pada tujuan besar yang menjadi tanggung jawabnya. Saya ingin menjadi pribadi seperti itu. Seseorang yang tidak mudah digoyahkan oleh gangguan kecil, yang tidak memiliki dampak signifikan pada kualitas kinerja. Dalam proses belajar ini, saya menyadari bahwa serius bekerja bukan berarti serius terhadap setiap hal. Ada komentar yang lebih baik dibiarkan berlalu. Ada gestur sinis yang lebih baik dianggap sebagai gangguan kecil saja. Ada situasi yang lebih sehat disikapi dengan kesabaran. Dengan menahan diri, saya memberi kesempatan kepada diri untuk tampil lebih matang, lebih stabil, dan lebih berfokus pada hasil daripada drama kecil yang tidak membawa manfaat pada akhirnya. Sikap untuk tidak bereaksi secara berlebihan terhadap hal kecil di kantor
adalah bentuk penghargaan terhadap diri saya sendiri. Saya memilih untuk menyimpan energi mental saya untuk hal yang benar-benar penting. Saya memilih untuk mengedepankan kejelasan berpikir daripada mengikuti arus emosi yang tidak perlu. Dan yang paling penting, saya memilih untuk menjadikan profesionalisme bukan sekadar penampilan luar, tetapi sikap batin yang hadir dalam ketenangan, kedewasaan, dan kemampuan untuk tetap fokus meskipun dunia di sekitar. Saya bergerak dengan ritme yang tidak selalu harmonis dalam perjalanan hidup yang terus membawa saya dari satu tahap ke tahap berikutnya. Saya mulai memahami bahwa kemampuan untuk mengendalikan diri bukanlah kualitas yang muncul dengan sendirinya. Ia merupakan hasil dari latihan, pengalaman, dan pemahaman mendalam terhadap diri. Di tengah tuntutan zaman yang menekan dan memicu reaksi cepat, saya semakin menyadari bahwa self-control bukan lagi sekadar keutamaan, melainkan kebutuhan. Ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal kecil, dan kekuatan itu menjelma menjadi salah satu modal pribadi yang paling berharga di era modern ini. Saya melihat bahwa dalam banyak situasi, dorongan pertama saya adalah untuk merespons, entah itu reaksi marah, tersinggung, tergesa-gesa, atau keinginan untuk segera membuktikan sesuatu. Impuls tersebut muncul begitu cepat, seolah-olah sistem internal saya telah diprogram untuk merespons setiap rangsangan tanpa memberi ruang bagi pemikiran yang jernih. Namun seiring waktu, saya memahami bahwa tidak semua reaksi perlu dilahirkan. Kekuatan terbesar justru hadir ketika saya mampu menunda atau menahan reaksi itu. Self-control memberi saya perspektif yang lebih luas. Ketika saya tidak bereaksi secara impulsif terhadap gangguan kecil, saya menciptakan jarak antara stimulus dan respon. Jarak itulah yang memberi saya kesempatan untuk berpikir, apakah ini penting? Apakah saya perlu terlibat? Apakah reaksi saya akan membawa manfaat atau hanya memperburuk keadaan? Di dalam keheningan singkat itu, saya belajar menilai kembali prioritas saya, dan saya menemukan bahwa sebagian besar hal kecil sebenarnya tidak layak mendapatkan energi emosional saya. Saya mulai menyadari bahwa orang yang mampu mengendalikan diri tidak berarti kehilangan sensitivitas. Justru sebaliknya, mereka memiliki kepekaan yang matang terhadap makna, bukan sekadar reaksi spontan terhadap rangsangan. Self-control memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih, bukan sekadar terbawa arus kondisi eksternal. Ia menjadikan saya lebih stabil, lebih bijak, dan lebih mampu menjaga integritas emosi di tengah suasana yang seringkali penuh ketegangan. Tidak mudah untuk mencapai titik ini. Ada momen-momen ketika saya merasa ingin membalas, ingin menyela, ingin menunjukkan bahwa saya benar. Namun saya belajar bahwa reaksi seperti itu tidak membawa saya menuju versi diri yang saya inginkan. Saya menginginkan ketenangan, ketegasan, dan kemampuan untuk menjaga fokus. Untuk mencapai hal itu, saya harus berlatih menahan diri, menahan kata-kata yang tidak perlu, menahan tindakan yang terburu-buru, menahan emosi yang bisa meledak tanpa arah. Dalam konteks kehidupan modern, di mana tekanan datang dari berbagai arah, kemampuan untuk mengelola diri menjadi keunggulan kompetitif. Ketika semua orang berlomba bereaksi dengan cepat, saya memilih untuk memproses dengan tenang. Ketika orang lain terpancing oleh hal kecil, saya belajar untuk melihat gambaran besar. Dalam kemampuan untuk tidak bereaksi itulah, saya menemukan kekuatan yang mengakar dalam diri, kekuatan yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Karena ia tumbuh dari kedewasaan batin yang saya bangun secara sadar. Pada self-control bukanlah tentang menahan diri semata, tetapi tentang memahami siapa diri saya dan arah mana yang ingin saya tuju. Dan di sepanjang jalan itu, tidak bereaksi terhadap hal kecil menjadi salah satu bentuk kebijaksanaan paling bernilai yang dapat saya latih. Setiap hari,
Dalam derasnya arus informasi yang mengalir tanpa henti, saya sering merasa berada di tengah pusaran yang menuntut saya untuk terus waspada, terus merespons, dan terus menilai apapun yang lewat di depan mata. Setiap hari, saya berhadapan dengan berita yang sensasional, opini yang berapi-api, dan narasi yang dibangun untuk memancing emosi. Namun, semakin saya tenggelam dalam dunia ini, semakin saya menyadari bahwa kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal kecil adalah langkah pertama untuk membangun kecerdasan emosional dan kejernihan berpikir yang lebih matang. Saya melihat bagaimana berita yang provokatif dapat begitu mudah memengaruhi cara pandang seseorang, termasuk diri saya sendiri. Judul-judul besar yang dirancang untuk mengguncang perasaan seringkali tidak mencerminkan kedalaman informasi yang sebenarnya. Ada banyak momen ketika saya terpancing untuk marah, cemas, atau khawatir hanya karena membaca sepintas sesuatu yang sifatnya belum tentu akurat. Dari sana saya menyadari betapa pentingnya untuk mengambil jeda, untuk tidak bereaksi secara instan terhadap setiap informasi yang datang. Di era informasi seperti ini, kecepatan bukan lagi ukuran kecerdasan, justru kemampuan untuk menunda reaksi, untuk menyaring, dan untuk memverifikasi menjadi penanda kedewasaan emosional. Ketika saya menahan diri untuk tidak langsung merespons, saya memberi kesempatan kepada diri untuk memeriksa apakah informasi itu relevan, apakah ia akurat, dan apakah ia penting bagi kehidupan saya. Tidak semua yang disajikan layak untuk ditelan bulat-bulat, dan tidak semua hal layak untuk menuntut respons emosional dari saya. Saya mulai memahami bahwa kecerdasan emosional bukan hanya tentang memahami perasaan sendiri, tetapi juga tentang bagaimana saya mengelola pengaruh dari luar. Ketika saya memutuskan untuk tidak bereaksi terhadap informasi kecil yang memancing sensasi, saya sedang membangun pagar mental yang melindungi kemampuan berpikir rasional saya. Saya sedang berusaha menjaga pikiran tetap stabil di tengah lautan isu yang seringkali tidak lebih dari gangguan sementara. Ada ketenangan tertentu yang muncul ketika saya mulai membiarkan hal-hal kecil lewat tanpa perlu diperbesar. Saya tidak lagi merasa harus mengikuti setiap tren pemikiran atau setiap topik panas yang muncul di permukaan. Saya memilih untuk fokus pada hal yang benar-benar memberi nilai, sesuatu yang berdampak pada hidup dan perkembangan saya. Dalam pilihan ini, saya menemukan bahwa kejernihan pikiran bukanlah hasil dari banyaknya informasi yang saya serap, tetapi dari kemampuan saya untuk menolak informasi yang tidak perlu pada akarnya. Saya percaya bahwa di tengah dunia yang penuh kebisingan, kecerdasan emosional ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk tetap jernih ketika orang lain terpancing oleh provokasi, dengan tidak bereaksi terhadap hal kecil termasuk informasi yang tidak penting. Saya memberi diri kesempatan untuk tetap berakar pada realitas, bukan pada sensasi. Dan dalam garis ketenangan itulah saya menemukan kekuatan untuk berpikir lebih dalam, lebih kritis, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan modern yang penuh distraksi. Dalam perjalanan memahami diri sendiri, saya semakin menyadari bahwa sebagian besar kegelisahan yang saya rasakan bukanlah hasil dari peristiwa besar, melainkan dari reaksi saya terhadap hal-hal kecil yang terjadi sehari-hari. Ada kalanya saya tersinggung oleh ucapan ringan, terganggu oleh sikap seseorang yang sebenarnya tidak bermaksud buruk, atau merasa terusik oleh situasi yang tidak berjalan sesuai keinginan. Namun, semakin saya memperhatikan pola ini, semakin jelas bahwa kemandirian emosional bukan terbentuk dari dunia luar yang ideal, tetapi dari kemampuan saya untuk mengelola perasaan tanpa harus bereaksi terhadap setiap rangsangan yang kecil dan tidak penting. Saya mulai memahami bahwa
Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang dijaga. Jika saya terus membiarkan hal-hal kecil menggoyahkan batin, maka kebahagiaan saya sepenuhnya berada di tangan dunia luar. Dan dunia luar, sebagaimana saya pelajari, tidak pernah benar-benar dapat diatur. Selalu ada situasi tak terduga, orang-orang dengan kepribadian berbeda, dan peristiwa kecil yang muncul tanpa permisi. Jika saya mengizinkan semuanya menentukan suasana hati saya, maka ketenangan akan menjadi sesuatu yang rapuh, mudah hancur, hanya oleh hal sepele. Tidak bereaksi terhadap hal kecil ternyata menjadi bentuk kemandirian emosional yang paling nyata. Ketika saya memilih untuk tidak tersinggung oleh sesuatu yang ringan, saya sebenarnya sedang mengambil kembali kendali atas diri saya. Ketika saya memilih untuk tidak membiarkan komentar kecil merusak mood saya sedang menunjukkan bahwa stabilitas emosi saya bukan ditentukan oleh kata-kata orang lain. Dan ketika saya memilih untuk tidak menanggapi setiap gesekan kecil dalam hidup, saya sedang membangun ketahanan batin yang jauh lebih kuat dibandingkan sekadar mempertahankan perasaan sesaat. Kemandirian dalam mengelola perasaan bukan berarti saya menjadi kebal terhadap emosi. Saya tetap merasakan kecewa, marah, dan sedih. Namun, perbedaannya terletak pada bagaimana saya memberi ruang bagi emosi itu. Saya mengizinkan diri merasakannya tanpa harus selalu menjadikannya tindakan atau reaksi yang terburu-buru. Ada kekuatan dalam kemampuan menerima emosi tanpa harus segera melampiaskannya pada dunia luar. Dalam keheningan batin itulah saya belajar mengenali diri sendiri dengan lebih jernih. Saya menyadari bahwa banyak konflik dalam hidup muncul bukan karena masalah besar, tetapi karena reaksi emosional yang meledak dari hal-hal kecil. Dengan belajar menahan diri, saya tidak hanya melindungi hubungan dengan orang lain, tetapi juga melindungi ketenangan saya sendiri. Ada kebebasan yang muncul ketika saya tidak lagi mudah dipicu oleh hal remeh. Kebebasan itu hadir sebagai rasa stabil, rasa aman, dan rasa bahwa saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun melalui reaksi impulsif pada akhirnya. Kemandirian emosional bukanlah tentang menutup diri, tetapi tentang memilih dengan sadar apa yang layak memengaruhi perasaan saya. Dan semakin saya melatih diri untuk tidak bereaksi terhadap hal kecil, semakin saya menyadari bahwa ketenangan sejati ternyata dapat ditemukan dalam keputusan-keputusan sederhana. Keputusan untuk tetap tenang ketika dunia menawarkan alasan untuk gelisah. Dalam kedewasaan itulah saya menemukan kekuatan untuk menjaga diri, untuk tetap hadir, dan untuk menjadi versi diri yang lebih matang dan lebih bijaksana dalam kehidupan modern yang dipenuhi oleh distraksi. Saya semakin merasakan bahwa pikiran saya bekerja terlalu keras untuk menanggapi hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki nilai signifikan. Informasi datang bertubi-tubi, tuntutan sosial meningkat, dan ekspektasi yang tak terlihat seolah menahan setiap langkah saya. Semua itu membuat saya kembali mempertanyakan, apakah benar saya perlu merespon setiap rangsangan kecil yang datang? Dari pertanyaan itulah, saya mulai memahami konsep minimalisme emosional, sebuah pendekatan untuk menyederhanakan reaksi, menyaring perasaan, dan hanya memberi energi kepada hal-hal yang betul-betul penting. Minimalisme emosional bukanlah penyangkalan terhadap emosi, melainkan seni untuk memilah mana yang layak diberi ruang dalam batin. Dalam keseharian, saya sering dihadapkan pada detail-detail kecil yang mudah memicu perasaan tidak nyaman. Komentar singkat yang bernada sinis, rencana yang sedikit berubah, atau sikap seseorang yang mungkin dipengaruhi kelelahan. Jika saya mengizinkan semua itu masuk dan menguasai perasaan, maka kepala saya akan terisi oleh beban yang bahkan tidak layak saya bawa. Disitulah saya mulai menyadari betapa pentingnya
kemampuan untuk tidak bereaksi terhadap hal kecil. Ada ketenangan yang sangat dalam ketika saya mulai memilih untuk tidak menanggapi setiap gangguan. Saya belajar bahwa menjaga ruang batin adalah tanggung jawab saya sepenuhnya. Bila saya membuka pintu untuk setiap emosi kecil yang datang, maka hidup ini akan penuh dengan kebisingan yang tidak pernah benar-benar saya perlukan. Dengan menyederhanakan respons emosional, saya menemukan bahwa banyak hal yang selama ini saya anggap penting sebenarnya hanya menyita waktu dan energi yang seharusnya difokuskan pada tujuan besar. Saya mulai merasakan perbedaannya ketika saya mempraktikkan minimalisme emosional dalam interaksi sosial dengan tidak membesar-besarkan ucapan ringan atau tingkah kecil seseorang. Saya memberi ruang bagi hubungan berkembang secara lebih sehat. Saya tidak lagi membebani pikiran dengan asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Saya belajar mengabaikan hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan saya dan justru menaruh perhatian pada hal-hal yang bernilai jangka panjang seperti kedamaian, pemahaman, dan kejelasan tujuan hidup. Minimalisme emosional juga mengajarkan saya bahwa tidak semua perasaan layak dituangkan ke dalam tindakan. Ada kalanya yang saya butuhkan hanyalah mengakui bahwa perasaan itu muncul, namun tidak perlu ditanggapi. Dalam diam tenang itu, saya menemukan bahwa sebagian besar emosi negatif sebenarnya hanya sementara dan seringkali hilang dengan sendirinya ketika tidak saya beri panggung. Dengan demikian, saya mampu mempertahankan kestabilan diri meski dunia luar bergerak tidak menentu. Saya semakin yakin bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk merasakan semua hal secara intens, tetapi kemampuan untuk mengelola intensitas itu dengan bijaksana. Ketika saya memilih untuk mempraktikkan minimalisme emosional, mengabaikan hal remeh dan memprioritaskan ketenangan, saya sedang memurnikan ruang batin saya dari kekacauan yang tidak diperlukan. Dan pada akhirnya, dalam kesederhanaan emosi itulah saya menemukan diri saya yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih kuat menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Dalam perjalanan memahami apa yang benar-benar memberi makna dalam hidup, saya semakin menyadari bahwa energi manusia sangat terbatas. Betapapun saya berusaha, saya tidak mungkin menanggapi setiap persoalan, setiap gangguan, atau setiap dinamika kecil yang berlangsung di sekitar saya. Semakin saya dewasa, semakin saya melihat bahwa kemampuan untuk mengabaikan hal-hal remeh bukan sekadar bentuk pengendalian diri, tetapi juga cara untuk membuka ruang bagi hal-hal yang jauh lebih penting. Dengan tidak bereaksi terhadap hal kecil, saya menemukan bahwa hidup ini menyediakan ruang lebih luas untuk tujuan yang bermakna, ruang untuk tumbuh, mencipta, dan memperdalam kualitas hidup. Ada banyak momen ketika saya menyadari betapa besarnya energi yang terbuang hanya untuk menanggapi rangsangan kecil, pikiran terusik oleh komentar ringan, waktu habis untuk memikirkan hal sepele, atau semangat menurun hanya karena sebuah gangguan kecil yang sebenarnya tidak akan berarti dalam jangka panjang. Ketika saya mulai memilih untuk tidak memedulikan semuanya, saya merasakan perubahan yang signifikan. Pikiran menjadi lebih ringan, fokus meningkat, dan saya mulai melihat dengan lebih jelas apa yang selama ini saya abaikan karena terlalu sibuk bereaksi. Dalam ketenangan itu, saya menemukan ruang untuk memerhatikan hal-hal besar yang seharusnya menjadi pusat kehidupan saya. Saya mulai memiliki waktu untuk membangun kembali mimpi yang selama ini tertunda, untuk mengembangkan diri tanpa terganggu oleh kekacauan kecil, dan untuk memusatkan perhatian pada hubungan yang benar-benar membawa kebermaknaan. Saya belajar bahwa kualitas hidup bukan ditentukan oleh seberapa banyak hal yang saya kejar, melainkan oleh seberapa selektif saya menjaga ruang mental agar tidak dipenuhi oleh hal yang tidak penting.
Tidak bereaksi terhadap hal kecil juga memberi saya kesempatan untuk memperbaiki kualitas keputusan. Dengan pikiran yang tidak lagi padat oleh gangguan remeh, saya dapat berpikir lebih jernih, menyusun prioritas dengan lebih bijak, dan melihat arah hidup dengan lebih solid. Saya menyadari bahwa keputusan terbaik tidak pernah diambil dalam kondisi kacau, melainkan dalam keadaan tenang yang hanya dapat tercipta ketika saya tidak membiarkan hal kecil mengendarai emosi. Saya pun mulai memahami bahwa makna hidup tidak datang dalam bentuk suara keras atau drama besar. Ia hadir dalam keheningan, dalam ruang yang terbuka. Ketika saya berhenti memusatkan perhatian pada hal-hal yang tidak membawa nilai, dengan tidak bereaksi, saya tidak sedang menghindari kehidupan. Saya sedang memilih bagian mana dari kehidupan yang layak mendapatkan saya sepenuhnya. Saya menyisihkan energi untuk hal-hal yang menciptakan pertumbuhan, bukan sekadar sensasi sesaat. Saya memberikan diri kesempatan untuk membangun kualitas, bukan hanya kuantitas pengalaman. Pada akhirnya, saya sampai pada kesadaran bahwa hidup yang bermakna bukanlah hidup yang dipenuhi oleh banyak hal, tetapi hidup yang memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting. Dengan tidak bereaksi terhadap hal kecil, saya memberi diri saya sendiri hadiah terbesar, ruang untuk berkembang, ruang untuk mencipta, dan ruang untuk menjalani hidup dengan lebih sadar. Dan dalam ruang itulah saya menemukan ketenangan yang selama ini saya cari, ketenangan yang lahir dari pilihan untuk memusatkan diri pada yang bermakna, bukan yang sekadar menarik perhatian. Demikian refleksi ini saya tutup dengan sebuah keyakinan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang ditemukan, tetapi sesuatu yang dibangun melalui kesadaran sehari-hari. Jika Anda merasa perjalanan ini sejalan dengan pencarian batin Anda tentang makna, kedewasaan, dan kejernihan berpikir, maka saya mengundang Anda untuk terus menyimak Senandika Filsafat. Di sana, kita berjalan bersama, menelaah hidup dengan hati yang hangat dan akal yang jernih. Satu renungan kecil setiap harinya. Semoga setiap kata yang hadir dapat menjadi pelita lembut bagi hari-hari Anda. Selamat melanjutkan perjalanan batin Anda.